Jujur deh, kalian nyadar nggak sih konten-konten yang muncul di FYP kita mengenai iklim saat ini itu tuh lagi aneh banget. Yang bikin kita itu anxiety dan harus segera peduli dengan lingkungan kita, mengenai bumi kita, atau brand-brand yang sengaja memanfaatkan kampanye eco-friendly ini agar mereka bisa dilirik oleh banyak orang. Nah, pertanyaannya cuma satu. Apakah bumi kita, terutama di negara Indonesia ini, itu memang sedang sedarurat itu? Atau justru mereka hanya memanfaatkan kampanye eco-friendly ini agar brand-brand yang mereka gencarkan, produknya itu bisa dilirik dan dijual oleh banyak orang? Nah, itu tentunya yang bikin gue atau sebagian dari kita risih. Fenomena itu namanya greenwashing. Sederhananya, ini taktik licik perusahaan buat rebranding citra mereka supaya kelihatan ramah lingkungan. Padahal, operasional mereka mah sebenarnya tetap ngerusak. Mereka cuma pengen kita ngerasa tenang pas beli produknya. Seolah-olah dengan kita beli ini itu, kita udah jadi pahlawan bumi. Nah, masalahnya media kita seringkali termakan dengan narasi-narasi itu. Kita ambil contoh dari fast fashion, yang dimana brand fashion terkadang memproduksi produk mereka mengatasnamakan eco-friendly, lalu menggait banyak sekali influencer besar untuk mempromosikannya. Padahal, kenyataan yang terjadi di lapangan adalah mereka memproduksi jutaan pieces setiap minggunya sehingga menyebabkan penumpukan limbah tekstil. Media terlalu menelan mentah-mentah label hijau ini tanpa berani membongkar dampak aslinya yang terjadi di lapangan. Ya, bener banget. Akhirnya narasi soal pembangunan lingkungan jadi bias. Yang ditonjolin lebih ke visual yang estetik dan kampanye yang kelihatan peduli. Padahal solusi yang benar-benar nyentuh akar masalah justru jarang dibahas. Ujung-ujungnya kita sebagai penonton cuma disuguhi narasi yang dangkal. Sementara krisis iklim yang sebenarnya terus memburuk. Ironisnya, kampanye lingkungan di media sosial itu sering banget salah sasaran. Beban buat nyelamatin bumi selalu ditumpuk ke bawah masyarakat kecil. Kayak kita disuruh pilah sampah, bawa tumbler. Tapi perusahaan yang nyumbang emisi paling gede malah jarang disentuh. Setuju. Dan media kita jarang banget mau ngasih panggung buat suara-suara yang sebenarnya paling terdampak. Misalnya, masyarakat adat yang dari dulu udah ngejaga hutan. Atau warga di pesisir yang tiap hari harus ngadepin banjir rob. Suara mereka kalah engaging dibanding selebriti yang naik private jet tapi posting foto megang sedotan kertas. Nah, makanya udah waktunya kita shift narasinya. Komunikasi itu seharusnya berjalan secara dua arah. And as a digital natives, we have so much power untuk membuat tandingan narasi yang jauh lebih jujur dan kredibel. Nah, makanya kita juga harus lebih kritis nih. Yuk mulai bikin dan dukung konten yang gak cuma bagus dilihat, tapi juga edukatif dan juga berbasis fakta. Berani bongkar praktik greenwashing, dorong brand buat lebih transparan, dan ajak orang lain supaya nggak gampang percaya sama klaim ramah lingkungan tanpa tahu kenyataannya. Jadi SDG 13 itu bukan cuma omon-omon di ruang kelas. Ini adalah masa depan kita semua. Jadi mulai sekarang kita harus lebih kritis ya dengan apa yang kita tonton atau apapun yang kita lihat. Dan jangan lupa yang lebih penting dari ini semua adalah aksi yang nyata, bukan cuma konten.